Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) resmi mencabut perlindungan terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae. Pencabutan perlindungan ini dilakukan setelah Richard Eliezer melakukan sesi wawancara khusus dengan salah satu stasiun televisi swasta. Pasalnya pada sesi wawancara itu tidak mengantongi izin dari LPSK. Namun penghentian perlindungan yang dimaksud hanya yang berkaitan dengan perlindungan fisik terhadap Richard Eliezer saja. Tenaga ahli LPSK, Sahrial Martanto Wiryawan di kantor LPSK pada Jumat 10 Maret menjelaskan LPSK sebelumnya memberikan perlindungan terhadap Baradae lantaran statusnya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum atau justice collaborator dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat sejak 15 Agustus 2022 yang lalu. Hal ini didasari dengan penandatanganan perjanjian perlindungan LPSK nomor 649 tahun 2022. Langkah LPSK ini menyusul tayangan wawancara Richard Eliezer di stasiun televisi swasta. Sesi wawancara terhadap Richard Eliezer dengan stasiun televisi tersebut dilakukan tanpa adanya koordinasi dengan LPSK dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Menurut LPSK, sebelumnya pihak LPSK pun telah menyampaikan surat keberatan dan meminta agar wawancara tersebut tidak usah ditayangkan. Hal tersebut sebab Richard merupakan saksi pelaku atau justice collaborator dalam perkara pembunuhan berencana Joshua. LPSK khawatir tayangan wawancara itu akan mengancam keselamatan Richard. Namun dalam kenyataannya, wawancara RE tetap ditayangkan pada Kamis malam pukul 20.30. Menurut LPSK, wawancara tersebut sangat bertentangan dengan pasal 30 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban serta berlawanan dengan perjanjian perlindungan antara LPSK dan Richard Eliezer. Bahwa dalam pelaksanaan perlindungan LPSK taat dengan undang-undang dan di dalam undang-undang telah dijelaskan bahwa dalam melaksanakan perlindungan itu ada perjanjian dan pernyataan kesediaan yang telah ditandatangani sebagaimana telah dijelaskan oleh Pak Sahrial oleh RE itu sendiri. Nah, dalam salah satu poin yang tegas di dalam perjanjian itu adalah bahwa saudara RE wajib mengikuti tata cara perlindungan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan risiko bahaya terhadap dirinya, tidak berhubungan dan memberikan komentar apapun secara langsung dan terbuka kepada pihak manapun tanpa sepengetahuan dan persetujuan LPSK, dan tidak terpancing pada isu-isu yang berkembang menyangkut pemberitaan atas dirinya. Nah, di dalam pernyataan kesediaan juga ditegaskan bahwa kesediaan untuk tidak berhubungan, bahwa saudara RE telah menyatakan kesediaan untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK selama yang bersangkutan dalam masa program perlindungan. Begitu, Mas. Baik, jadi tadi sudah disampaikan juga bahwa perlindungan yang dimaksud ini kan jadi JC itu punya 3 poin penting ya: perlindungan, perlakuan khusus, dan juga penghargaan. LPSK sudah melakukan itu sejak 15 Agustus 2022, dan yang kami maksud penghentian, bukan penghentian perlindungan itu yang sifatnya secara fisik. Tapi tadi juga disampaikan bahwa penghentian perlindungan yang secara fisik ini tidak mengurangi hak narapidana atau penghargaan terhadap RE, dan itu juga sudah LPSK sampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM, CQ Dirjen Pemasyarakatan terkait dengan penghargaan yang akan nantinya diterima oleh RE. Jadi penghentian itu terhadap perlindungannya. Penghargaan dan perlakuan khususnya tetap dijalankan, dan karena tadi disampaikan juga sudah dimiliki kewenangan pembinaan oleh Dirjen Pas, maka dalam konteks itu penghargaan terhadap RE tetap masih bisa dilaksanakan. Itu, Mas.